Hepatitis ano ini berarti kan tidak diketahui, berarti dia hepatitis sama tapi tidak termasuk ke golongan hepatitis A, B, C, D, dan E itu. Nah, tidak semua rumah sakit yang memiliki fasilitas untuk pemeriksaan itu. Itu apakah dari dulu sudah ada atau hepatitis itu emang baru viral-viralnya sekarang ini? Gejala khasnya banget pada hepatitis ini yaitu perjalanan penyakitnya yang begitu cepat seperti itu. Kalau kita sudah mendapatkan gejala diare, muntah seperti itu dan anaknya lemes, ya sebaiknya kita langsung mencari penapisan ya, karena ini kan sudah mulai penapisan apakah memang ada gangguan dari fungsi hatinya atau tidak. Halo guys, balik lagi di Amino Podcast. Let's talk. Ya, pada hari ini Sobat Aminos kita bersama Raras dan Risma. ya, kita kedatangan tamu yang akan membahas isu yang lagi viral nih, yaitu isu tentang apa, Bu Risma? Hepatitis akut pada anak ya, Dok. Yang sekarang kita sering sebut kalau mama-mama di medsos nih, hepatitis misterius. Apa sih itu, Dok? Kok bisa disebut hepatitis Iya, sebelumnya kita misterius? kenalkan dulu narasumber kita yang hadir pada hari ini, yaitu Dr. Mirariana, spesialis anak. Halo Dr. Mirariana. Hai. Ya, ini melanjutkan pertanyaan dari Bu Risma, Dok. Hepatitis yang lagi hebring, hepatitis misterius, itu gimana sih, Dok, ceritanya atau apa sih ini? Jadi hepatitis yang misterius yang tidak kita ketahui ini kan bermula dari adanya kasus di negara luar, yaitu di Inggris pertama kali tanggal 5 April 2022. Itu ada laporan kasus yang gejalanya mirip dengan hepatitis tapi ternyata negatif hepatitisnya kalau ketika dites. Kemudian ada lonjakan lagi kasus tanggal 8 April tersebarlah ke beberapa negara, 3 negara, kemudian menyebar lagi menjadi 11 negara. Jadi hal inilah yang menjadi perhatian kita, kenapa menjadi viral adalah berkembangnya penyakit ini begitu cepat. Dari sekian hanya berapa kasus menjadi berkali lipat kasus sehingga tereksposlah penyakit ini yang akhirnya membuat semua negara menjadi waspada seperti itu. Jadi warning banget ya, Dok. Karena hepatitis ini dia penyebarannya itu yang sangat cepat sekali dan penyakitnya berat. Itu yang menjadi perhatian kita seperti itu. Tapi kalau di Indonesia sudah ada kasus ya, Dok? Sudah ada laporan pertama kali itu adalah 3 kasus di RSCM, di Raud RSCM, dan sampai sekarang itu masih diselidiki apakah memang itu adalah termasuk hepatitis yang tidak diketahui ini, karena memang pasien itu datang ke RSCM itu sudah dalam keadaan berat. Dan memang diduga sih memang mengarah ke hepatitis yang tidak diketahui seperti itu, tapi masih diselidiki. Itu kan kalau dia dari viralnya atau hebohnya hepatitis misterius ini ada di negara-negara besar ya, Dok, seperti Inggris, Amerika Serikat, UK. kemudian UK, kemudian di Indonesia Terakhir 11 negara ya. yang gitu. ya di Indonesia itu yang pertama menemukan Jakarta. Apakah hepatitis ini hanya di kota-kota besar atau memang kemampuan diagnosis itu lebih baik di kota besar? Jadi memang kalau kita lihat, sebenarnya kita kan belum ada laporan ya, Dokter Aras, belum ada laporan di daerah-daerah itu apakah memang ada kasus seperti ini atau tidak, karena memang kita baru ketahui adanya hepatitis ini gitu. Karena kenapa kita ketahuinya dulu ada di RSCM, karena memang ya betul mungkin adanya pemeriksaannya yang lebih lengkap di sana, karena kita kan harus menyingkirkan apakah ini hepatitis A, B,
C sampai D apa E seperti itu kan harus disingkirkan semua. Dan hepatitis unknown ini berarti kan tidak diketahui, berarti dia hepatitis sama tapi tidak termasuk ke golongan hepatitis A, B, C, D, dan E itu. Nah, tidak semua rumah sakit yang memiliki fasilitas untuk pemeriksaan itu, karena beberapa ada pemeriksaan yang harus dilakukan untuk kita mendiagnosis pasti bahwa ini adalah hepatitis yang tidak diketahui ini, seperti itu. Jadi kalau di rumah sakit luar kita baru bisa menapis dia termasuk ke hepatitis atau tidak. Tapi untuk mendeteksi dia ada A, B, C, D, E itu kan tidak semua rumah sakit. Betul. Iya, jadi bisa dijelaskan dulu mungkin dok buat sobat Aminos nih yang di rumah, hepatitis tuh apakah dari dulu sudah ada atau hepatitis itu emang baru viral-viralnya sekarang ini nih? Iya, hepatitis sebenarnya adalah infeksi daripada hepar. Untuk ibu-ibu ketahui, mungkin sahabat Amino semua, bahwa hepar itu kan adalah organ hati, dan itis itu adalah artinya infeksi, adanya peradangan di situ, sehingga terjadi peradangan di bagian hati, liver atau hepar di tubuh kita yang menyebabkan fungsi hati itu terganggu, sehingga enzim-enzim yang di hati itu keluar masuk ke dalam darah. Sebenarnya penyakit hepatitis ini sudah ada sejak udah lama, karena di anak pun sudah ada vaksinnya sebenarnya kan, vaksin hepatitis B yang biasa kita berikan pada waktu lahir, kemudian ada hepatitis A. Sebenarnya sudah ada, cuman yang membedakan dengan hepatitis yang tidak diketahui sekarang adalah gejalanya yang sangat cepat dan sangat berat, seperti itu. Itu yang membuat was-was kita semua gitu, karena dia hitungannya itu ya bisa dalam waktu hari atau minggu gitu. Sementara kalau hepatitis, dan dibilang adalah hepatitis akut. Akut kan artinya berarti dia cepat terjadinya dalam waktu yang singkat, seperti itu. Jadi sebenarnya sudah ada hepatitis dan gejalanya pun hampir sama. Adanya gejala kuning seperti itu yang kita ketahui selama ini, tapi kan yang membedakannya adalah takutnya ini kan nanti meluas karena penyebarannya cepat ya, kemudian dan bisa mengancam nyawa kalau terlambat kita menanganinya. Itu yang menjadi concern kita di sini. Tapi ada gejala khas nggak ya dok, yang ini kayaknya mau yang unknown nih daripada yang ABC gitu? Kalau gejala khasnya itu saya rasa pertama pasti kan yang awal kita gejala penyakit hepatitis yang ini adalah adanya gangguan pencernaan. Jadi namanya gejala preikterik dulu atau gejala prodromal sebelum ke arah terganggunya fungsi hati. Jadi misalnya terjadi gangguan pencernaan, ada demam, ada diare, ada muntah, ada nyeri perut, seperti itu. Kemudian nanti akan berlanjut ke gejala ikterik seperti misalnya matanya kuning, kemudian pipisnya seperti teh, kemudian BAB-nya putih, dempul gitu ya. Kemudian mungkin ada beberapa yang gatal-gatal seperti itu. Nanti berlanjut lagi ke berat tuh fulminan, itu terjadi perdarahan dan akhirnya bisa terjadi penurunan kesadaran dan kejang seperti itu. Kemudian yang menjadi gejala khasnya banget pada hepatitis ini yaitu perjalanan penyakitnya yang begitu cepat seperti itu. Kalau kita sudah mendapatkan gejala diare, muntah seperti itu dan anaknya lemes, ya sebaiknya kita langsung mencari penapisan ya, karena ini kan sudah mulai penapisan apakah memang ada gangguan dari fungsi hatinya atau tidak. Kalau yaitu tadi nanti pemeriksaan yang spesifik yang harus dilakukan, pemeriksaan lab itu untuk menyingkirkan apakah dia memang hepatitis A, B, C, D, sama E. Ini kan gitu. Sekarang tuh jadi pada gelisah gitu ya. Ibu-ibu tuh pada takut semua gitu. Semuanya lah pada nanya ini tuh apa, jadi pada warning banget. Nah, untuk ibu-ibu nih apa sih yang harus disiapin di rumah gitu? Kalau misalkan kok kayaknya anakku nih mencurigakan nih, mau ke hepatitis nih. Iya, jadi memang
sekarang kan habis Lebaran, sebenarnya setiap habis Lebaran itu penyakit yang rutin pada anak-anak ini mesti adalah demam, muntah, diare. Ya. Karena makanan yang yang macam-macam, yang enak-enak gitu, akhirnya anak muntah. Nah, ini akhirnya menjadi ketakutan nih beberapa ibu. Jadi ada beberapa pasien yang dirawat karena itu. Kadang mereka bertanya, "Dok, ini anak saya lagi sakit yang lagi heboh itu nggak sih, Dok?" gitu kan. Saya gitu. Kita lihat aja karena kan memang ini adalah pengobatannya secara simptomatis. Kita ngobatin juga secara simptomatis untuk diare, muntahnya. Kalau seandainya mengalami perbaikan dan tidak berlanjut ke hal yang lebih buruk lagi, ya sudah. Berarti kan hanya gejala gangguan pencernaan seperti yang dialami anak-anak kebanyakan. Tapi kalau seandainya itu dia gejalanya anak bertambah lemes, tambah jelek, seperti apalagi ini kan perjalanan penyakitnya begitu juga lumayan cepat, muncullah kuning atau apa, ya itu yang kita perlu waspada seperti itu. Memang tidak ada salahnya sih kalau kita ke arah kok nggak ada perbaikan atau anak kok tambah nggak ada lemas, kita untuk men-screening ke arah fungsi hatinya. Kan beberapa rumah sakit, saya rasa puskesmas atau apa sudah bisa sih melakukan laboratorium untuk hanya SGOT SGPT ya. Ya kayaknya sudah fungsi hati itu sudah bisa kok semuanya gitu. Nggak ada salahnya kita untuk lakukan itu. Oke, kalau misalnya ada pasien atau anak-anak yang orang tuanya dia nggak terlalu yakin nih gejalanya sudah mengarah, ada kuning, ada mual, muntah, itu bisa dibawa ke rumah sakit terus langsung dicek atau dia tangani sendiri di rumah dulu, Dok? Jadi kan memang ini kan kenapa menjadi perhatian kita adalah hepatitis akut yang berat. Selama ini kan kita ada hepatitis akut yang terjadi yang selama sebelum muncul yang tidak diketahui ini kan tidak sampai yang ke berat. Berat tuh artinya kita mendapatkan nilai SGOT SGPT itu lebih dari 500, lebih dari 500. Kalau dari alur protokol untuk pemeriksaan di Kemenkes itu, kalau kita mendapatkan gejala yang tadi awal, demam, diare, muntah, kemudian ada nyeri perut, itu kemudian dia ada gejala yang ke ikteriknya, kemudian kita cek SGOT SGPT-nya. Kalau SGOT SGPT-nya ternyata kurang dari 500, kalau dia masih bisa kita memberikan obat simptomatis, tidak masalah, mungkin kita rawat jalan tapi dengan pemantauan SGPT yang berkala. Itu bisa ada serial per hari atau bahkan 1-3 hari kita cek gitu untuk dalam pemantauan. Kalau mengalami perbaikan ya mungkin masih bisa rawat jalan selama dia intake-nya udah bagus ya, karena kan ini kan gejala pencernaannya lebih dominan ya, lebih besar karena kan bisa bikin anak dehidrasi dan infeksi lain, penurunan kondisi, akhirnya infeksi lain juga akan bermunculan. Nah, kalau seandainya dia sudah di atas 500, kita harus dirawat di rumah sakit untuk pengecekan yang lainnya sehingga kita dapat tegakkan ini adalah hepatitis, apakah memang hepatitis ataukah memang hepatitis yang misterius ini atau yang tidak diketahui ini, seperti itu. Oke. Tapi kalau untuk hepatitis misterius ini, gejala demamnya itu khas nggak sih, Dok? Kalau dilihat sih enggak ya, gejalanya demam ringan biasa, tapi memang kalau tidak seperti tipe demam penyakit yang lain kan ada tipe-tipe demamnya. Ini enggak, yang dibilang demam tinggi sekali enggak, cuman di sini demam, apakah itu demam tinggi atau demam ringan. Justru di sini pun demam ringan sudah muncul dia. Kadang kan kalau ibu-ibu kan lebih aware kalau anaknya demam ya, sakit itu karena demam gitu. Kalau nggak demam kan kadang kita paling hanya masuk angin gitu. Dan itu malah sering kecolongannya tuh di situ ya. Jadi intake yang paling penting ya, Dok ya. Kalau sudah dia kurang intake-nya berarti dia harus ke rumah sakit atau ada tanda yang lain, Dok? Maksudnya warning sign lain kapan orang tua harus membawa atau mencurigai ini ke arah hepatitis misterius yang berat? Sebenarnya kalau orang tua itu ya anak demam
diare itu biasanya masih mereka tahan tuh Iya. untuk rawat di rumah. Saya juga. Mereka tahan di rumah, berobat sendiri di rumah. Akan datang ke rumah sakit ketika muntah. Karena Oh, tidak iya. bisa masuk obat, nggak bisa masuk minum, tidak bisa masuk apapun, akhirnya mereka bawa ke rumah sakit dalam muntah gitu. Ya setelah tiba di rumah sakit ya kita dokter yang menanganin harus mengawasi dengan seksama dengan gejala. Kan kita lihat dari perjalanan klinisnya dari awal semua hari kedua, hari ketiga, hari keempat, dan di situ kita akan melihat apakah nanti kita perlu curiga ke arah ada hepatitis yang tidak diketahui ini atau tidak. Itu dilihat dari perjalanannya nanti di rumah sakit. Jadi saya rasa tanpa kita ngetahui ibu, ayo dong ke rumah sakit, kayaknya tidak juga ya, karena pasti ibu ke rumah sakit dengan gejala anak yang diare, kalaupun nggak muntah dia diare yang berkali-kali sampai anaknya sudah lemes, pasti seorang ibu sudah membawa anaknya ke rumah sakit. Ya. Oke, ya benar-benar. Jadi Apalagi yang namanya anak kecil kan dehidrasinya itu cepat sekali. Iya benar. Apalagi kalau udah muntah, diare, nggak masuk air. Udah langsung lemes anaknya udah. Malah yang kalau udah nggak rewel itu malah juga warning ya. Itu sangat bahaya justru. Kalau dehidrasi itu kan ada tingkatannya, ada dehidrasi ringan, sedang, ada dehidrasi berat. Ringan sedang itu adalah yang dia pengennya minum terus. Salah satu tandanya ya, selain tanda-tanda fisik yang lain. Kalau kita ibu-ibu misalnya dia pengennya minum terus haus. Itu justru ringan sedang. Kalau anaknya sudah nggak mau minum, hanya lemes, itu udah termasuk dehidrasi berat. Kalau udah males minum, itu udah dehidrasi berat, dan ya takutnya nanti malah menjadi penurunan kesadaran segala macam kalau sudah dehidrasi berat. Betul. Jadi memang Sobat Aminos ini lebih perhatian ya kepada anak-anaknya, tapi juga nggak perlu takut-takut banget ya dok, karena sejauh ini kasusnya ya memang cukup, kalau kena itu berat, tapi kasus yang ditemukan di Indonesia sementara ini laporannya kan belum bertambah secepat COVID gitu. Belum. Jadi ini memang kita harus waspada tapi tak usah panik gitu. Oh ya. Betul. Nanti semuanya jadi ke rumah sakit dong. Semua mau konsul dokter Mira. Baru muntah demam, aduh ini jangan-jangan anakku hepatitis ya. Jadi kita memang perlu waspada, jangan sampai ini terjadi dengan anak kita. Kan ada beberapa yang harus kita jaga, yang harus kita lakukan. Kalaupun terjadi jangan panik seperti misalnya apa dok untuk pencegahannya ini? Jadi kalau untuk pencegahannya itu kita, karena ini adalah penularannya dari fekal oral, karena hepatitis ini biasanya lewat makanan dan minuman, kemudian fekal itu kan dari makanan, kemudian kalau dari fekal itu dari kotoran, kemudian kalau oral itu kita dari makanan. Jadi ya yang pertama ya kita harus cuci tangan ya, harus jaga kebersihan tempat makan seperti itu. Kalau kita ada di tempat umum, hati-hati dengan menggunakan barang-barang yang bersama seperti itu. Ya, misalnya apa dok di tempat umum yang barang-barang bersama itu? Ya misalnya kita anak-anak nih suka main atau apa gitu ya di tempat umum, ya biasain anak kita untuk cuci tangan gitu. Kemudian kalau kita punya alat makan, kita sebaiknya punya alat makan sendiri, tidak makan bersama bareng. Kemudian kita juga makan itu, kalau pastikan makanan itu sudah diolah dengan sebaik mungkin, masak, mateng, kemudian bersih seperti itu. Ya, kalau ada nggak hubungannya dok, misalnya anak-anak ini udah mulai sekolah tatap muka, itu berpengaruh nggak kira-kira dengan peningkatan nanti angka kejadian hepatitis misterius ini? Bisa saja sih ya, karena kan penularannya sih adalah fekal oral tadi. Kalau namanya anak yang tidak sekolah, yang tidak mengikuti protokol, bisa saja itu terjadi. Tapi kan untuk sampai saat sekarang kan kasusnya itu sendiri belum ada terlaporkan gitu ya, belum ada terlaporkan. Jadi nggak usah panik gitu. Tetap saja kita menjaga protokol kesehatan yang sebenarnya sudah kita jalanin ya dengan adanya COVID ini gitu. Jadi kita harus tetap
pertahankan itu. Dan higiennya ya, jadi cuci tangan Iya, tetap penting banget tetap ya. penting banget itu. Betul. Mana anak-anak tuh kan seringnya nggak ngapa-ngapa, nggak makan nih tapi tangannya masuk mulut. Iya. Untuk persiapan sama ibu-ibu yang ada di rumah, gimana caranya biar nanti tuh kalau ada sesuatu yang terjadi yang harus dimiliki itu apa gitu? Kita ibu-ibu di rumah, saya lebih cenderung kita ke arah pencegahan ya. Pencegahan tadi yang kita harus mengajarin anak untuk cuci tangan, kebersihan tempat makan, kita mengolah makanannya dengan baik seperti itu. Tapi kalau seandainya sudah terjadi, sebaiknya misalkan ini kan gejalanya gejala awal itu kan gejala ke pencernaan. Sebaiknya nggak langsung ke dokter sih. Oh iya, Ya langsung ke fasilitas kesehatan terdekat yang kita tanganin gitu. Pasti kan ibu-ibu juga kalau anak sudah demam atau diare muntah kan mereka otomatis pasti ke dokter ya gitu. Kalau yang disebutkan di media sosial gitu kan ada sampai kejang kayak gitu dok. Betul, Kejangnya betul. itu memang bisa terjadi ya dok ya. Bisa. Karena kerusakan di organ hati itu kan bisa yang menyebabkan dia akhirnya penurunan kesadaran. Kalau sudah gangguan semua sistem tubuh kan akhirnya bisa kemana-mana sih, kejang, penurunan kesadaran, akhirnya yang paling ini adalah kematian. Nah kalau untuk kejang dok, sebaiknya yang disiapkan di rumah tuh apa dok? Kalau kita bicara masa kejang kayak luas ya. Ya jadi luas ya dok. Jadi luas karena kita harus tahu penyebab kejangnya apa gitu kan. Ada kejang yang tanpa demam, ada kejang yang karena demam seperti itu. Saya luas. Kalau ibu-ibu biasanya kalau kejang karena kejang yang bukan hubungannya dengan hepatitis ini gitu ya. Iya. Itu saya rasa sudah ibu-ibu sudah tahu. Misalnya dia anaknya yang biasa kejang demam, mereka sudah tahu nih harus ngapain nih ketika anaknya mereka demam, yang harus diberikan itu apa sehingga tidak muncul demam. Kalaupun kejang yang tanpa demam itu juga biasanya sudah ada obat yang dikonsumsi mereka. Yang kalau kejang yang berhubungan dengan hepatitis akut ini saya rasa nggak langsung bisa sampai di rumah baru gejala itu langsung kejang seperti itu, enggak sih. Oh iya. Ya pasti gejala-gejala awal yang tadinya gejala awal dari gangguan pencernaan yang namanya prodromal atau preikterik kemudian masuk ke ikterik itu kan ada proses ya, ada waktu gitu untuk di situ. Tidak semua tamu-tamu langsung kejang di rumah gitu, kecuali ibu ini tidak langsung membawa anaknya ke rumah sakit. Misalnya dia anaknya demam, diare, muntah, kemudian kondisinya sudah yang ngedrop, melemah gitu, mereka tetap di rumah, tetap ditahan, diobatin saja di rumah. Nah ini nih yang akhirnya dibawa ke fasilitas kesehatan sudah dalam kondisi yang sangat buruk. Itu bisa saja terjadi nanti di rumah dia kejang. Makanya kan karena ini viral, ini baru muncul kasus-kasus yang seperti ini yang sangat berat, kita orang dokter anak semua, kita dokter-dokter semua, petugas kesehatan kan mensosialisasikan gejala-gejala apa yang kira-kira yang berhubungan dengan hepatitis ini sehingga orang tua bisa menjadi warning sama mereka, oh begini aku harus begini. Artinya ketika anakku diare, muntah, kemudian demam, aku harus ke fasilitas kesehatan. Itu yang kita bilang bahwa kewaspadaan tadi ya, jangan sampai nanti terlambat dan akhirnya kejatuh ke kondisi yang berat. Luar biasa ya. Karena kalau berat kan sudah sangat susah nanti menanganinya. Berarti gitu Sobat Amino, kalau yang punya putra sudah memang punya riwayat kejang, itu tidak selalu mengarah bahwa itu hepatitis ya? Iya, tidak selalu. Jadi nggak usah panik kalau memang sudah riwayatnya kejang demam, kejang langsung panik. Jangan-jangan anak saya hepatitis. Semua tuh makanya kita tanggung jawab kita sebagai kesehatan, petugas orang kesehatan untuk mensosialisasikan bahwa apa gejala awal, gejala selanjutnya, dan gimana kita cara pencegahannya, dan bagaimana nanti sudah sampai kita harus dirawat di rumah sakit. Itu kan tanggung jawab kita semua. Keren ya. Jadi memang hepatitis misterius ini kalau dibahas dalam-dalam banget juga belum ada info yang sangat betul, ya. Tapi ya. kalau nggak dibahas nanti takutnya keburu meluas. Jadi karena memang waspada ya. Ini nih penyakitnya ada,
tapi kita sampai detik sekarang belum tahu ini penyebabnya sebenarnya apa gitu. Tapi memang virus gitu ya, Dok? Iya, virus. Jadi memang sampai sekarang belum tahu apakah itu yang penyebabnya yang lain, karena ada curiga juga ke mana adenovirus, Ya, macam kan ada yang dibahas kan ada kayak adenovirus ya gitu. Karena ada beberapa kasus yang di negara yang sudah banyak kasusnya itu ketika dilakukan tes ada beberapa kasus yang memang positif seperti itu jenisnya. Tapi tergantung jenisnya ya. Kalau COVID itu 2 ya. Kalau yang SARS-CoV-2 ya. ini ke SARS-CoV-2, kalau ini Iya, adenovirus 41 kayaknya. Iya, jadi tapi tetap belum bisa disingkirkan sih ya. Apakah itu memang penyebabnya atau tidak? Karena tidak semua. Jadi hasil tes dari beberapa negara yang sudah ditemukan kasusnya ternyata tidak semua kasusnya positif itu, tapi ada beberapa yang Adenovirus. ya seperti itu. Nah, kalau udah diketahui jadi nggak hepatitis misterius ya. Iya betul. Hepatitis Jadi diketahui. jadi memang kondisi kita yang memang belum belum banyak laporan karena memang juga kita belum banyak pemeriksaan ya, agak susah pemeriksaan untuk menyingkirkan apa ini hepatitis A, B, C, D, E seperti itu. Masih studi juga ya berarti. Iya betul. Nanti mungkin Sobat Aminos bisa tetap stay tune ya untuk di podcast Amino. Jadi kalau ada update nanti kita bisa update lagi dong. Ya, Jadi hepatitis ini udah nggak misterius lagi. Mungkin dia udah punya nama nanti suatu saat. Udah dibancai gitu ya. Udah dibancai. Iya. Awalnya kan COVID-19 itu bukan COVID-19 loh dia. Namanya awal apa ya dulu ya? Nama awalnya Apa itu ya? Bukan virus Pokoknya itu baru. SARS-CoV-2 kayaknya. Bukan ada kok nama sebelumnya itu. Ya sebelum jadi viral Sebelum terus meluas dia gitu. fixkan menjadi coronavirus disease COVID-19 ya apa namanya tuh itu dulu gitu. Tapi Corona dulu deh kayak corona gitu. Akhirnya lama-lama jadi COVID bahasanya. Iya, nah nanti mungkin ini sih hepatitis misterius seiring berjalannya waktu ya Dok, kita akan menemukan dan mungkin nanti kita juga mengundang Dokter Mira lagi nih untuk mengupdate apa sih hepatitis yang sudah tidak misterius lagi itu. Kita ikuti bersama. Iya, Karena benar, pemerintah benar. juga fokus banget ya dengan hal ini gitu. Iya. Termasuk IDAI juga mereka fokus juga ini karena kan takutnya karena ini perjalanannya sangat cepat seperti kita jangan sampai lengah banyak kasus nanti kita kelabakan seperti itu. Jadi semuanya sudah disusun, bagaimana protokolnya pun sudah disusun, bagaimana alur pemeriksaan, alur rujukan, semua tuh udah ada kok gitu loh. Semua udah walaupun hanya baru awal tapi pemerintah kita sudah punya itu juga. Jadi udah bagus ya Indonesia. Iya. Sudah waspada. Tapi memang hanya di anak-anak ya Dokter jadinya ya. Iya, memang sampai sejauh ini kasus yang dilaporkan itu adalah usia yang di bawah 16 tahun. Kasusnya sebenarnya itu kebanyakannya malah di bawah usia 10 tahun ya gitu. Kenapa ini terjadi pada anak-anak gitu kan? Kadang muncul yang diincar tuh anak-anak gitu. Muncul pertanyaan seperti itu ya, belum diketahui secara pasti apakah kenapa ini akhirnya banyak terjangkit kepada anak-anak, itu belum ada apakah itu ada suatu virus yang menyerangnya hanya pada anak atau apa, itu belum diketahui. Tapi untuk sementara ini itu karena anak itu kan imunologinya nggak sama dewasa. Imunnya daya tahan tubuh anak itu imunnya itu kan tidak sama-sama dewasa. Nah jadi untuk sementara itu karena imun anak inilah yang menyebabkan banyak kejadiannya pada anak-anak. Tapi kenapa ini imunnya yang bagaimana yang menyerang sehingga terjadi pada anak-anak itu belum sampai sekarang belum sih. Belum diketahui. Oh, berarti yang dewasa tetap juga harus waspada ya, harus Dok? hati-hati tetap. Iya, tetap. Sebenarnya ada beberapa di rumah sakit Jakarta itu rumah sakit apa? Itu juga ada laporan tapi usianya 20 tahun ya. Seperti ini. Dewasa muda berarti. Tapi belum tetap masih ditelusuri sih apakah memang termasuk yang hepatitis ini atau tidak gitu. Pada saat sekarang kasus yang dilaporkan itu memang banyaknya usia di bawah 16 tahun. Jadi akhirnya fokusnya ke Anak-anak. Makin misterius ya ini. anak-anak. Oke, Dokter Mira mungkin bisa diberikan closing statement dari penjelasan yang sudah
kita diskusikan pada hari ini, dan juga pesan mungkin untuk Sobat Aminos yang masih awam terkait hepatitis ini, juga mungkin untuk teman-teman yang medis maupun non medis. Jadi memang hepatitis akut ini sangat lagi dibicarakan di mana-mana dan merupakan suatu penyakit yang sangat dikhawatirkan para ibu-ibu semua dan para petugas kesehatan juga sama. Tapi ya itu tadi kita di awal sudah bicara, kita tetap waspada tapi jangan panik gitu. Sudah kita sosialisasikan bagaimana gejala awal, gejala lanjutan, dan apa yang harus kita tangani juga sudah disosialisasikan. Udah banyak apa ya, medsos yang menyebarkan ataupun media sosial, TV, semuanya sudah memberikan informasi bagaimana kita mencegah supaya ini tidak terjadi kepada anak kita dan keluarga kita, seperti itu. Oke. Harapannya jangan sampai terjadi jangan sampai. Kita dengan kewaspadaan tadi menjaga kebersihan, mencegah kan dengan sebenarnya kan cuci tangan 5 langkah itu kan sudah ya dari SD kelas 1 pun udah, dari TK pun udah tahu semua. Nah, itu tetap kita jalankan protokol kesehatan, semua tetap kita jalankan, dan para ibu-ibu juga harus lebih perhatian lagi kepada anak-anak, pada baik itu kebersihannya, baik itu peralatan makan, baik itu jenis makanan dan bagaimana pengolahannya. Jangan sampai nanti baru aja sekolahnya masuk disuruh online lagi. Iya, betul. Nanti kita nggak ada podcast lagi nih membahas sekolah online. Aduh, jangan dong gitu. Udah semangat ya anak-anak udah seneng pakai seragam lagi, udah ketemu temennya. Jangan sampai lah ini jadi pandemi seperti COVID ya. Amin. Alhamdulillah akhirnya kita sudah sampai di penghujung acara ini. Sementara masih kita bahas mungkin superficial ya, permukaannya dulu. Karena kalau nanti ada pembahasan lebih lanjut, kita akan kupas lagi bersama Dokter Mira, spesialis anak di Rumah Sakit Jiwa Amino Gunung Suara. Gimana Dok, kalau Sobat Amino pengen ketemu dokter ada stay di Poli Anak sini? Poli Anak sini tiap hari boleh. Tiap hari boleh ya. Sobat Jam 8 sampai siang. Jam 12. Jam 12 ya, polinya buka. Oke, jadi kalau Sobat Aminos yang mau penasaran cuman tanya-tanya doang, konsultasi juga boleh. Gak harus anaknya sakit, pengen konsul mungkin tumbuh kembang juga boleh ya Dok? Boleh. Bisa ketemu Dokter Mira, spesialis anak kita di Poli Anak kita ya. Iya, oke. Nanti kalau misalnya butuh kontak-kontak WA dulu, ada hotline service RSI Amino yang nomornya akan disertakan di kolom description box. Oke, sekian dulu podcast Amino pada hari ini bersama dengan Dokter Mira Riana dan saya. Jadi mau barengan. Iya benar. Saya Rara dan saya Risma. Sampai ketemu lagi di podcast selanjutnya. Amino Podcast. Let's talk.